Salam damai sejahtera buat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani, menjadi bahagian saudara, secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat saudara. Dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama suatu pelajaran yang menarik, yaitu Hari Pendamaian yang terdapat di dalam Imamat 16. Yang menarik dari 5 buku Musa, ya, Imamat 16 ini berada di tengah-tengahnya. Ya, Jalan Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Imamat pasal 16 berbicara tentang Hari Pendamaian. Ya, Hari Pendamaian. Di mana? Ya, dalam pasal 16 ini, tata cara pelaksanaan Hari Pendamaian itu dijelaskan secara detail, katakanlah demikian. Bagaimana imam besar itu melakukan upacara, bagaimana dia harus berpakaian, ya, dan pada saat yang sama upacara itu berlangsung, umat-umat Tuhan yang berkemah di sekeliling kemah pertemuan atau Ka'bah itu harus mengikuti dengan saksama, dengan kerendahan diri, dengan pertobatan, ya, dan berpuasa. Dan tidak ada orang yang hadir selain daripada imam besar di dalam kemah pertemuan atau di dalam Ka'bah tersebut. Hari Pendamaian bagi bangsa Israel adalah hari tersuci sepanjang tahun. Karena pada hari itu, orang paling suci dari seluruh bangsa Israel, yaitu imam besar, pergi ke tempat paling suci di bumi. Di mana itu? Di Ka'bah Allah, di bilik yang maha kudus. Untuk apa dia ke sana? Untuk apa dia masuk ke bilik yang maha kudus di hadapan hadirat Allah? Untuk melakukan pekerjaan yang paling suci. Apa pekerjaan yang paling suci pada saat Hari Pendamaian? Yaitu pembersihan tempat kudus dari dosa-dosa umat Tuhan, dari dosa-dosa bangsa Israel, dari dosa-dosa jemaahnya. Nah, Hari Pendamaian dalam bahasa Ibrani sebenarnya adalah Yom HaKippurim, atau yang sering saudara dan saya dengar atau disebutkan oleh para gembala Yom Kippur. Ya. Nah, mari kita lihat Imamat 16. Saya akan membacakan beberapa ayat, tidak seluruhnya, saya akan lompat-lompat. Tapi saudara di rumah bisa membaca Imamat 16 secara keseluruhan sehingga mendapatkan suatu gambaran yang lebih detail. Dan juga sebagai tambahan Imamat pasal 4. Nah, saya mulai Imamat pasal 16 ini dari ayat yang ketiga. Beginilah caranya Harun harus masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Dari umat Israel, ia harus mengambil, jadi Harun harus mengambil dari bangsa Israel 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Asasel. Jadi 2 kambing itu, 1 untuk Tuhan, ya, dikorbankan untuk Tuhan, dan 1, ya, sebagai kambing Asasel. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat 9 sampai dengan 11. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi, kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu, dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Asasel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Asasel ke padang gurun. Jadi kita lihat sini,
ya, 2 kambing jantan saat itu sebagai korban penghapus dosa. Lalu satunya, kambing Azazel dikatakan sini adalah kambing untuk pendamaian yang tidak disembelih tetapi dilepaskan ke padang gurun. Nah, bagaimana teknisnya? Alkitab akan menjelaskan sebagai berikut, ya, ayat 11. Nah, Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Ayat 14, lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Ayat 15 dan 16, lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Ayat 18, saya lompat ke 18 dan 19. Kemudian harusnya ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk di mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguruskannya dari segala kenajisan orang Israel. Ayat 20 sampai 22, setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaran seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Jadi kita lihat, kalau satu kambing yang bagi Tuhan, yang kena undi bagi Tuhan itu disembelih dan darahnya ya tidak ternoda apa-apa. Nah, kambing Azazel tidak disembelih, tetapi dia itu yang ditimpahkan, ya, ditimpahkan kepadanya segala dosa bangsa Israel selama 1 tahun. Ya. Jadi kambing Azazel ini yang menanggungnya dosa-dosa itu, dan kambing ini dituntut untuk dilepaskan di padang gurun. Ayat 29 sampai 31. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu. Jadi hari pendamaian dilakukan pada bulan ke-7, bulan bangsa Israel, ya, bukan bulan saudara dan saya, bulan Gregorian atau ya, tetapi bulannya bulan orang Israel pada tanggal 10 bulan itu atau hari ke-10 pada bulan yang ke-7. Ya. Dikatakan di sini, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan baik orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Jadi di sini kita lihat pada saat pelaksanaan
upacara pendamaian itu, umat Tuhan, bangsa Israel, jemaatnya, orang asing ataupun orang asli harus merendahkan diri dan berpuasa, penyangkalan diri, pertobatan, yang mengaku dosa mereka. Itu satu syarat agar mereka bisa mengikuti upacara pendamaian. Karena upacara pendamaian itu dipimpin langsung oleh imam besar dan tidak ada orang yang terlibat di dalam melakukan pelayanan keimamatan hari pendamaian pada saat itu. Ayat 30, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Jadi umat Tuhan ditahirkan pada saat itu, disucikan, dikuduskan pada saat itu. Jadi bukan umat Tuhan yang menguruskan diri, tetapi Tuhan yang mentahirkan. Ya, dikatakan kamu akan ditahirkan dari segala dosamu. Jadi Tuhan yang akan mentahirkan, yang melakukan pentahiran. Katakanlah demikian. Ya. Ayat 31, hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ayat 33 sampai 34. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat Maha Kudus. Jadi Harun harus mengadakan pendamaian bagi tempat kudus, bagi kemah pertemuan, dan bagi mesbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaat itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, dari bacaan tadi, ya, ada beberapa poin yang saudara dan saya harus garis bawahi, yaitu lembu jantan. Lembu jantan ini adalah korban penghapus dosa atau korban pendamaian untuk diri imam besar itu yang melakukan upacara pada saat itu, dan untuk keluarganya. Kedua, domba jantan. Sebagai domba jantan itu sebagai korban kewargan atau korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan bagi kemah pertemuan atau Ka'bah Allah yang Maha Kudus dan mesbah pembakaran. Yang menarik, 2 ekor kambing jantan. Jadi yang kena undi bagi Tuhan, ya, sebagai korban penghapus dosa, tidak mendapatkan penumpangan tangan. Artinya darahnya itu bebas dari dosa. Tidak ada pemindahan dosa ke atas kambing yang diundi untuk Tuhan. Itu korban penghapus dosa. Tetapi kambing Azazel, kambing yang tidak disembelih, yang hidup, dan kambing ini ditumpangkan tangan atasnya, di mana dosa dipindahkan atau ditanggungkan kepada kambing Azazel ini, dan kambing Azazel ini dituntun untuk dilepaskan di padang gurun. Sebagaimana yang kita sudah baca tadi, ya. Nah, yang menarik juga, ya, hari pendamaian ini adalah simbol pembersihan umat Tuhan, pembersihan Ka'bah Allah. Di mana hari pendamaian ini tempat Maha Kudus dibersihkan, kemah pertemuan dibersihkan, ya, secara keseluruhan, dan mesbah korban bakaran dikuduskan, disucikan, para imam dan seluruh bangsa yang hadir pada saat itu, dan umat Tuhan atau jemaatnya, katakanlah demikian. Jadi itu yang dilakukan oleh imam besar pada saat itu, menyucikan umat Tuhan, ya, secara keseluruhan, baik tempat pertemuan, kemah pertemuan atau Ka'bah yang Maha Kudus, ya, Ka'bah suci Tuhan, para imam, para pelayan Tuhan, semua dikuduskan pada saat itu. Nah, apa pelajaran yang dapat saudara dan saya ambil dari hari pendamaian ini? Ya, karena hari pendamaian ini, seperti dikatakan dalam Ibrani 8 ayat 5, ya,
pelayanan mereka, para imam, imam besar, ya, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi pelayanan, ya, para imam, baik dalam upacara harian ataupun dalam upacara hari pendamaian yang dilakukan oleh imam besar, itu adalah gambaran atau bayangan yang ada di surga atau yang terjadi di surga. Nah, mari kita lihat apa makna spiritual bagi saudara dan saya. Hari perdamaian pada Perjanjian Lama adalah gambaran ritual dari pekerjaan Yesus Kristus saat ini dan tanggung jawab umatnya. Kalau pada saat itu, hari pendamaian di mana orang merendahkan diri, mengelilingi Ka'bah, merendahkan diri. Karena imam besar yang agung, imam besar yang suci, pada saat itu melayani sampai ke bilik yang Maha Kudus. Dan tidak ada orang yang masuk di tempat tersebut selain daripada imam besar tersebut. Jadi dia masuk, ya. Dan umat Tuhan merendahkan diri, bertobat, penyangkalan diri, mengaku dosa mereka. Nah, itu kira-kira gambaran, ya, aplikasi dalam kehidupan spiritual kerohanian saudara saya, di mana Yesus sekarang, ya, sedang melakukan ritual pendamaian, upacara pendamaian dalam kerajaan surga. Jadi selama periode pendamaian tersebut, Kristus, imam besar alam semesta ini, masuk ke dalam tempat yang Maha Kudus alam semesta ini, yaitu ke bilik yang Maha Kudus surgawi. Untuk apa? Melakukan pekerjaan kudus sepanjang waktu pendamaian, seperti yang dilakukan oleh imam besar di dunia ini, yang merupakan gambaran atau bayangan apa yang dilakukan Kristus pada saat ini. Kapan Kristus memulainya? Kalau dalam Perjanjian Lama mengatakan bulan ke-7 tanggal 10 kalender bangsa Israel. Nah, bagi saudara dan saya, bagaimana Yesus melakukan itu? Kapan Yesus memulainya itu? Pelayanan pendamaian di dalam kerajaan surga. Karena apa yang dipraktekkan oleh orang Israel, sistem upacara mereka adalah gambaran dan bayang dari apa yang ada di surga. Menjadi pertanyaan, ya, apa persembahan harian tetap dilakukan? Alkitab mengatakan, ya, dalam Bilangan 29:11 itu tetap dilakukan, ya. Orang-orang masih terus bergantung pada darah korban dan pembakaran ukupan oleh imam. Jadi korban bakaran petang, pagi hari dan petang hari, pembakaran ukupan itu tetap dilakukan sebagaimana biasanya. Nah, dasar penerimaan di hadapan Tuhan selama antitipikal hari pendamaian tetap sama seperti sebelumnya. Bagi saudara dan saya, darah Kristus pengganti kita dan kebenarannya diperhitungkan kepada saudara dan saya. Menjadi suatu jaminan. Selama Yesus melakukan pendamaian, kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara dan saya. Yang merendahkan diri, mengakui dosa, dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Sampai Yesus menyelesaikan pekerjaan pendamaian. Jadi itu jaminan darah Kristus buat saudara dan saya. Sebagaimana saya katakan tadi, ya, kita sudah bahas tadi, ya, bahwa tidak ada penumpangan tangan pada kambing Allah, ayat 9 dan ayat 15 dari pasal 16, ya. Maksud sini tidak ada pemindahan dosa. Darah kambing bebas dosa. Sebagai darah yang bebas dosa, itu berfungsi atau diterapkan pada Ka'bah yang tidak dikotori, tetapi dibersihkan
Jadi simbol dari darah yang bebas dosa itu berfungsi atau diterapkan pada Ka'bah yang tidak dikotori tetapi dibersihkan dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umatnya pada saat itu. Dan kemudian, jadi pekerjaan penebusan pada hari pendamaian mengarah keluar Ka'bah. Dari milik yang Maha Kudus ke pelataran Ka'bah. Ayat 15 sampai ayat 18 Anda bisa baca. Ulangi tadi. Ini menunjukkan simbol darah hewan korban yang tidak mengotori Ka'bah tetapi membersihkannya. Kenapa? Mari kita lihat, ini ada gambar yang menarik. Karena kalau Anda baca pasal 4, Anda akan dapat lebih jelas memahami, ya. Kalau setiap hari, ya, sebelum sampai pada bulan ke-7 tanggal 10, ya, selama hari-hari setahun ke belakang itu, setiap orang berdosa silih berganti datang ke Ka'bah dengan membawa hewan korban, lalu menumpangkan tangannya, lalu menyembelih sendiri. Dan imam yang melayani pada hari itu, ya, pelayanan harian, akan menampung darah itu pada bokor penampungan, ya, atau ya kan, bokor penampungan. Lalu darahnya itu dibawa ke dalam Ka'bah, dipercikan di depan tirai pemisah. Dan selain itu, ada mezbah penutupan di sana, darahnya diusapkan pada setiap sudut mezbah penutupan yang ada tanduk. Lalu sisanya dibawa, dicurahkan kepada mezbah pembakaran, atau bahkan sebaliknya, ya. Pada mezbah pembakaran itu, di setiap sudut tanduk mezbah pembakaran itu diolesi oleh darah hewan korban. Nah, saudara bisa bayangkan, setahun penuh, setiap hari orang silih berganti membawa hewan korban pengampunan dosa. Berapa banyak darah itu mengotori Ka'bah Allah? Ya, tentunya banyak sekali. Kalau dalam bentuk catatan itu penuh 1 tahun. Catatan dosa umat Israel, umat Allah atau bangsa Israel pada saat itu, ya banyak sekali catatan dosanya. Oleh sebab itu harus dibersihkan. Pembersihan itu dilakukan setahun sekali. Di mana seperti dikatakan tadi, hari pendamaian itu mengarah dari bilik yang kudus ke pelataran mezbah pembakaran. Semuanya ditahirkan dengan darah hewan yang tidak mendapat penumpangan tangan. Sampai sini kan sudah bisa mengerti dari gambar upacara harian dan upacara pendamaian. Harian, dosa dibawa ke dalam Ka'bah. Tahunan, hari pendamaian, dosa itu dibersihkan dari Ka'bah, dibawa keluar, lalu ditimpakan segala dosa itu kepada kambing Azazel yang mengangkut dosa setiap umat manusia bangsa Israel, jemaat Tuhan pada saat itu. Jadi itu gambaran, ya. Ada makna spiritual lainnya bagi umat Tuhan pada zaman ini, perihal hari pendamaian di mana Yesus sedang melakukan dalam kerajaan surga, yaitu pengadilan pemeriksaan. Ya, istilahnya pengadilan pemeriksaan, ya, prejudgment. Katakanlah demikian. Hari pendamaian tersirat sebagai hari pengadilan pemeriksaan Allah. Siapa yang tidak menyesali jiwanya, sungguh-sungguh merendahkan diri dalam pertobatan, pada hari pendamaian akan dibinasakan dari perkumpulan umatnya. Sebagaimana itu yang terjadi pada zaman itu, ya, di mana umat Tuhan, di mana imam besar Harun atau keturunan imam besar lainnya yang melakukan itu, apabila umat Tuhan pada saat itu tidak sungguh-sungguh merendahkan diri, melakukan pertobatan, berpuasa, penyangkalan diri, maka mereka akan dibinasakan. Seperti dalam Imamat 23:9 mengatakan, karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya.
Jadi firman Tuhan katakan, kalau tidak ada pertobatan sungguh-sungguh pada saat itu, di mana hari pendamaian, hari pemeriksaan, hari penyucian, maka orang-orang dibinasakan. Demikian juga saudara dan saya. Selama hari pendamaian ini berjalan, dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, saudara dan saya dituntut untuk merendahkan diri dan bertobat. Penyangkalan diri. Sehingga pada saat dosa saudara diperiksa, katakanlah dalam sebuah catatan dosa, catatan kehidupan saudara dan saya, maka karena saudara dan saya menerima Kristus sebagai juru selamat dan melakukan penyangkalan diri, merendahkan diri, mengakui dosa-dosa, maka dosa-dosa yang tercatat di dalam kerajaan surga, dosa saudara dan saya, dihapuskan dengan darah Yesus Kristus. Akan ditutupi dengan darah Yesus Kristus bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Seperti di dalam buku Daniel pasal 7 ayat 10 yang bagian akhir mengatakan, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Jadi Daniel menjelaskan kepada saudara saya bahwa setiap aspek kehidupan, setiap perilaku kehidupan saudara dan saya, sejak saudara lahir, saya lahir, itu dicatat sampai pada akhirnya. Semua catatan kehidupan saudara dan saya, yang baik atau yang buruk, ada di dalam kerajaan surga. Maka catatan dosa itu akan dihapuskan dengan darah Yesus Kristus kalau saudara dan saya mau menerima Dia sebagai juru selamat pribadi dan mengaku dosa serta merendahkan diri dan berbalik mengikuti Kristus sebagai juru selamat pribadi saudara dan saya. Selain itu, ya, hari pendamaian lebih dari sekedar pengampunan. Sepanjang tahun Allah telah menanggung dosa umatnya. Allah yang bertanggung jawab terhadap pengampunan seperti yang ada pada Ka'bah. Upacara pada pendamaian pada Ka'bah saat itu, ya, Allah menunjukkan keadilannya bahwa pengampunannya selama 1 tahun yang telah lalu. Artinya selama 1 tahun yang telah lewat, yang setiap orang berdosa melakukan upacara korban secara pribadi, datang ke Ka'bah dengan hewan korban, maka pada akhir tahun, yaitu hari pendamaian, maka Tuhan yang bertanggung jawab pengampunan selama itu sampai pada hari pendamaian. Demikian juga saudara dan saya. Ya. Selama ini Tuhan yang bertanggung jawab pengampunan saudara dan saya. Darah Kristus yang menjadi jaminan buat saudara dan saya. Sampai pada akhir dari hari pendamaian itu. Kapan berakhirnya? Kita akan belajar nanti. Dan selain itu, hari pendamaian itu adalah pembersihan. Hari pendamaian melibatkan pekerjaan bersama, pembersihan umat Allah. Bahwa Tuhanlah yang bertanggung jawab atas pembersihan orang-orang yang mengizinkan Dia untuk melakukan pekerjaan ini dalam hidup mereka. Jadi kita lihat tadi, ya, mengatakan bahwa Allah yang mentahirkan umatnya. Saudara dan saya ini tidak dapat menyucikan diri sendiri, tetapi Allah yang melakukan penyucian terhadap pribadi-pribadi dari setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi dan tetap setia mengikuti kehendaknya. Sampai pada saat pembersihan saat ini dilakukan Yesus Kristus. Ya, karena Allah yang melakukan pembersihan. Ya, Allah sendiri yang dapat melakukan, bukan saudara dan saya, seperti yang dikatakan dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan
menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi ini Allah yang bekerja membersihkan saudara saya. Kalau saudara dan saya mau menyerahkan diri, mau berbuka diri, mau menerima Allah, mau menerima Kristus sebagai juru selamat saudara dan saya. Malaikat 3 ayat 2-3 mengatakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapa yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan dirinya? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak dan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang membersihkan umatnya, Tuhan yang membersihkan orang Lewi, pelayannya. Tuhan yang membersihkan saudara saya bagaikan tukang apa? Dikatakan sini bagaikan tukang penatu, ya. Yang apa? Yang membersihkan saudara dan saya dari kotoran-kotoran. Pakaian saudara kotor, dibersihkan, diberikan pakaian kebenaran. Saudara ini sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam, orang Lewi. Ya. Dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan kita adalah bangsa imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang harus dibersihkan. Itulah pelajaran yang diberikan oleh hari pendamaian, hari pembersihan, pengadilan pemeriksaan bagi saudara dan saya yang mengaku umat Allah, yang mengaku orang Kristen, yang mengaku pengikut Kristus. Kalau di dunia, sistem pengadilan itu ya membuktikan orang itu bersalah. Tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya, dengan darahnya yang tertumpah untuk saudara dan saya, pengadilan pemeriksaan itu untuk membuktikan bahwa saudara dan saya itu benar di hadapan Allah, menyatakan kepada dunia melalui penumpahan darah Kristus. Dan inilah pelajaran dari hari pendamaian buat kehidupan kerohanian saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya hidup di akhir zaman ini, di suatu periode hari pendamaian. Apabila hari pendamaian itu berakhir, maka akhir dari sejarah dunia itu telah tiba, dan Yesus Kristus datang untuk menjemput umat Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Kapan hari raya pendamaian itu mulai dilaksanakan oleh Allah? Sebagaimana di dalam perjanjian lama dikatakan bulan ke-7 tanggal 10. Ayat Alkitab akan menjelaskan kepada saudara kapan Yesus memulai pelayanan di dalam bilik yang maha kudus surgawi untuk melakukan pendamaian. Kita akan bahas pada pelajaran berikutnya. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudara dan saya untuk tetap setia di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin.